Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Luar biasa ya, kita mendengar banyak cerita tadi dari Pak Weni bahwa memang pernah bekerja sebagai tukang sapu gudang begitu Pak ya, sampai akhirnya bisa memegang uang hingga 7 triliun per tahun dan itu selama 10 tahun. Sampai saat ini Pak masih ada posisi juga di gudang garam atau bagaimana? Oke, jadi ya, saya di Gudang Garam itu tahun 2005 sampai 2014. Oke. Setelah saya terpilih sebagai anggota dewan tahun 2014 atau 2015 waktu itu, saya pamit, saya berhenti, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan manajemen Gudang Garam yang sudah membesarkan saya, dan saya jujur bicara, saya banyak dapat manfaat dari kerja di Gudang Garam sampai saya ada sebagaimana saya ada saat ini. Pada saat saya berhenti, betul-betul saya berhenti dengan baik. Semua kewajiban saya ke Gudang Garam saya nihilkan, tidak ada sepeser pun kewajiban saya di Gudang Garam. Atas dasar itu, beberapa tahun kemudian saya dipanggil, dipekerjakan lagi sebagai pengawas dari seluruh kegiatan-kegiatannya, baik di bidang pengurusan tanah, pengurusan ini, pengurusan itu. Kalau ada trouble, saya ikut terlibat. Dalam arti kata, tenaga yang diperbantukan sebagai pengawas pengurusan sesuatu hal yang tidak beres di dalam operasional perusahaan ini. Dan saya siap untuk itu. Dan gaji yang diberikan juga sampai kepada saya sampai saat ini lumayan. Masih lebih 10 kali lipat, mungkin 20 kali lipat dari gaji seorang wali kota. Oh ya. Ya. Luar biasa karena memang gaji wali kota kecil Pak ya. Ya, akhirnya masih 20 kali lipat dari gaji wali kota. Jadi saya jujur bicara banyak terima kasih kepada manajemen dan pimpinan Gudang Garam yang sudah membesarkan saya sehingga saya ada sebagaimana saya ada saat ini. Se-Indonesia berarti pernah keliling begitu ya untuk segala masalah yang berhubungan dengan perusahaan begitu Pak Weni yang turun ya. Ya. Berarti termasuk ke pengusaha-pengusaha cengkih se-Indonesia Bapak kenal juga? Saya kenal seluruh pengusaha cengkih yang ada di Indonesia, mulai dari Natuna, Anambas, Nias, Lampung, Padang, Rangkas Bitung, Pandeglang, Purwokerto, Jawa Tengah, Tulung Agung, Malang, baru masuk Ambon. Kalau Sulawesi ya saya paling kenal itu karena saya sering lewat darat selama 10 tahun. Dari Manado naik mobil sampai Makassar cuma 3 hari perjalanan. Manado, Gorontalo, masuk di Santigi, Parigi Motong, masuk di Sulawesi Tengah, turun ke Palopo, belok ke kiri ke Sulawesi Tenggara, Siwa, Palopo, sampai turun hafal semua ya. Bulukumba, Sinjai, Jeneponto, Selayar, semua saya lewatin. Luar biasa, Bapak sudah hafal nih kota-kota di Sulawesi dan penghasil cengkih ya terutama. Ya, dan saya jalan ini sudah lebih dari 1000 kota kalau saya rasa. Luar biasa. Kalau Didi Kempot 1000 kota, saya lebih dari 1000 kota. Menarik, ini Bapak sentil Didi Kempot seorang penyanyi, tapi seorang Weni Lumetut ini juga ternyata seorang penyanyi ya, karena banyak sekali lagu-lagunya Bapak yang sudah saya lihat dan bahkan saya dengar. Sudah berapa lagu Pak sekarang yang direkam? Saya nyanyi sudah lebih dari 100 lagu, tapi kalau live masih kurang. Ini memang hobi Pak atau bagaimana sampai akhirnya masuk dapur rekaman? Dulunya tidak hobi. Dulu waktu saya keberatan pegang duit, saya marah-marah di gudang sama anak buah. Saya hadap kanan begini, ini kayak sakit. Kayak ada pembuluh darah yang sakit. Saya catat tanggal berapa. Kedua begitu, ketiga berapa. Akhirnya saya so takut ini, jangan-jangan pijat pembuluh darah langsung mati ini dia. Saya ke Singapura. 3 kali saya periksa dokter di Singapura. Dokter tidak memberikan obat. Ini kesaksian hidup dan ini betul-betul kesaksian hidup pertolongan Tuhan. Jauh-jauh ke Singapura tidak dikasih obat sama sekali Pak? Dokter cuma bilang, Anda kalau mau bekerja pagi-pagi Anda nyanyi jauh di kamar mandi 2-3 lagu baru pilih gudang supaya ini semua rileks.
Mulai saat itu saya menyanyi walaupun lagunya jelek, saya nyanyi setelah mendekati presentasi makin baik. Saya setiap ke Jakarta saya undang teman-teman saya dan rata-rata itu penyanyi-penyanyi tua. Mulai dari Dedi Dores, Obi Iya. Mesak, Panji Ponda, Beni Ya, Panjaitan, ya. Artis-artis Betaria terkenal di Sonata. zamannya ya. Ya Penyanyi. kalau istilah sekarang artis-artis yang sudah bau-bau tanah tuh semua ini. Iya toh? Iya, iya. Tapi jujur bicara kami cuma bercanda, tapi kami mempunyai hubungan baik sampai sekarang. Terbukti kalau saya panggil segala macam artis yang sudah umur menengah ke atas pasti datang. Tanpa bicara honor, cuma tiket dan akomodasi mereka pasti datang kalau saya undang. Karena saya salah satu yang termasuk di dalam Asosiasi Artis Indonesia. Kenapa sampai bisa di situ, Pak? Karena saya ingin menjaga terus relaksasi daripada pikiran saya agar supaya sesuai pesan dokter mesti rileks supaya nyana orang manusia Iya. makin hari makin tua toh kira-kira begitu. Iya. Berarti pergaulannya Bapak juga di Jakarta ini dengan banyak artis begitu, Pak ya, dan penyanyi. Ya, Iya. ya saya kenal banyak artis dan penyanyi tapi cuma sekenal begitu. Tapi saya rata-rata tidak terlibat di dunia malam. Paling jam 8 jam 9 sudah pulang rumah. Nyana ada tuh sampai lat. Karena waktu dulu itu zamannya ekstasi dan lain-lain. Saya tidak mengenal barang itu dan terbukti beberapa kegiatan yang ada di Manado dengan teman-teman saya. Waktu saya masih terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang sama itu, saya tidak terlibat terlalu jauh dan hanya mereka yang melakukan hal itu. Oke. Ada informasi juga Pak katanya ada beberapa penyanyi begitu yang baru mau naik daun itu ada campur tangannya Bapak. Ya saya kepada siapa saja kalau sepanjang saya bisa bantu saya bantu karena saya berpikir politik itu untuk kesejahteraan rakyat. Politik itu untuk kebersamaan. Oleh sebab itu semboyan saya bonum comune yang artinya untuk kebersamaan. Jadi kalau ngana tidak ingin peduli kepada orang lain, ngana cuma peduli penghadapi keluarga, stop berpolitik. Kira-kira begitu. Luar biasa. Pak Weni kan ini pertama kali terjun ke dunia politik berarti waktu Pileg 2014 ya Pak. Ya. 2014 itu berarti hampir 9 tahun ya sampai saat ini. Yang kita tahu Pak Weni kan waktu itu dari Partai Gerindra Pak. Ya. Iya. Semenjak dari seorang pengusaha juga kan Pak, urus-urus cengkeh juga kan. Terus akhirnya ke dunia politik Pak. Nggak ada penyesalan sama sekali Pak waktu itu. Sudah hidup tenang begitu, tahu-tahu masuk dunia politik bagaimana Pak tanggapannya? Jadi saya dapat jelaskan sebagai berikut. Tahun 2013-2014 saya sebenarnya dulu tahun 90-an itu betul-betul anggota partai PDIP. Sebelum reformasi saya adalah kader PDIP. Tetapi karena mencari nafkah dan hidup, mau cari makan, tahun 2013 itu saya kongsi dengan adiknya Prabowo. Oh. Namanya Pak Hasim Joyo Hadikusumo. Nah, dia kasih uang ke saya kelola uangnya. Dan tahun-tahun 2000-an ke atas itu kami bubar dengan perusahaan mendapat keuntungan kurang lebih ratusan miliar waktu itu. Saya mendapat bagiannya, perusahaan bubar, saya pamit. Pak, saya pamit, saya mau kembali ke habitat saya sendiri di Manado. Jelang beberapa tahun, 1-2 tahun saya dipanggil oleh adiknya Prabowo Pasim. Pak Weni, ini Gerindra Sulut nyana ada calon DPR, tolong Anda calon DPR. Tapi karena saya hutang budi, saya menerima keuntungan sekian puluh % dari keuntungan ratusan miliar dari dia, saya mengiyakan. Oke? Nah, saya menerima itu dan saya kebetulan saya menerima itu karena dasarnya calon-calon yang ada itu banyak calon-calon yang belum siap. Nah, akhirnya saya menjadi caleg Gerindra dan terpilih sebagai anggota DPR
Dan kebetulan juga Gerindra mendapat 6 kursi, saya terpilih sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Ya. Dengan raihan suara berapa Pak waktu itu? Saya itu dulu rata-rata kurang lebih di antara 25.000 sampai 30.000 untuk dapil saya Tomohon Minahasa. Karena saya dulu di samping berpolitik, saya adalah salah satu anggota dari Forum Peduli Petani Cingkeh Minahasa. Oh ya. Forum Peduli Petani Cengkih, ya luar biasa. Tapi pertanyaan saya tadi belum dijawab. Apakah enjoy memang terjun ke dunia politik atau bagaimana Pak? Tapi dijawab usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Bicara Kawanua.